Wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perkembangan capstone desain timeline. Pertemuan pertama 1, kegiatan pengenalan terkait capstone desain dan pembagian kelompok. Progres materi memahami tujuan capstone desain. Pembagian kelompok dilakukan dan masing-masing anggota mendapatkan fokus body of knowledge BOK. Penelitian 2. Penentuan dosen pembimbing. Dosen pembimbing telah ditetapkan untuk memantau progres kelompok sesuai bidang BOK masing-masing. 3. Observasi pada objek penelitian. Observasi dilakukan di PT Baruna Jaya Abadi. Safelog Sidoarjo mencakup seluruh area produksi, penyimpanan, dan distribusi. 4. Penentuan permasalahan pada BOK. Ditemukan beberapa masalah utama seperti keterlambatan pasokan bahan baku, overload barang jadi, tata letak fasilitas yang belum efisien, serta aktivitas produksi yang kurang nyaman dan aman. 5. Penyusunan bab 1 sampai 2. Bab 1 dan 2 disusun berdasarkan hasil observasi dan studi literatur terkait masalah di PT Baruna Jaya Abadi. 6. Penyusunan bab 3 bab 3.1 membahas just in time. 7. Revisi bab 3.1 perubahan dan metode just in time menjadi metode peramalan forecasting. 8. Observasi dan pengumpulan data. Observasi dan pengumpulan data dilakukan pada PT Baruna Jaya Abadi mengenai data pemesanan atau pembelian dan data produksi. 9. Revisi dan menentukan metode untuk bab 3.2 sampai 3.4. Revisi layout fasilitas lantai 2. Penentuan metode bab 3.2 membahas analisis SWOT menggunakan pendekatan moving average. Bab 3.3 membahas perencanaan tata letak fasilitas menggunakan pendekatan activity relationship chart ARC. Bab 3.4 membahas pada aspek ekonomis dengan pendekatan Rula, Reba, dan Nordic Body Map. 10. Penyusunan bab 3.2 membahas perancangan ulang perusahaan dengan fokus pada tata letak fasilitas antar departemen untuk mengoptimalkan aliran material menggunakan pendekatan ARC. 11. Bab revisi bab 3.2 perbaikan tata letak fasilitas berdasarkan hasil evaluasi ARC agar alur proses lebih efisien dan meminimalkan perpindahan antar stasiun kerja. 12. Penyusunan bab 3.3 membahas analisis lingkungan internal dan eksternal untuk analisis SWOT. Iya kan? Deskripsi permasalahan. PT Baruna Jaya Abadi merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi piala dan trofi melalui berbagai tahapan proses seperti pemotongan bahan, perakitan komponen, pengecatan, pemolisan, dan pengemasan. Observasi awal menemukan bahwa beberapa stasiun kerja memiliki postur kerja yang tidak ideal, seperti pekerja harus membungkuk saat proses pemolisan, duduk tanpa sandaran dalam waktu lama ketika melakukan perakitan, serta mengangkat beban secara manual pada tahap persiapan material. Hal ini meningkatkan resiko musculoskeletal disorders MSDS seperti nyeri punggung, leher, pergelangan tangan, dan bahu. Oleh karena itu diperlukan analisis ergonomi yang sistematis menggunakan metode seperti Rula, Reba, atau Nordic Body Map untuk mengidentifikasi tingkat resiko serta merancang perbaikan yang tepat pada area kerja. Perbaikan aspek ergonomi diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan kerja, menggunakan risiko cedera, dan mendukung peningkatan produktivitas di PT Baruna Jaya Abadi. Dasar teori ergonomi menurut
Jose Broto, yaitu ilmu sistematis mengenai kemampuan dan keterbatasan manusia dalam merancang sistem kerja. Tujuan ergonomis ialah sebagai terciptanya keseimbangan rasional dari aspek ekonomi maupun aspek antropologis. Menurut Dr. et Lula dijelaskan sebagai metode ergonomis dengan menilai posisi sikap kerja pada posisi duduk. Lula digunakan sebagai evaluasi atau penilaian yang subjektif terhadap posisi sikap kerja terhadap faktor resiko sakit atau keluhan yang akan dialami seseorang saat bekerja. Dibandingkan dengan reba, metode Lula lebih detail terhadap pergerakan otot. Reba dipilih untuk menilai posisi sikap kerja berdiri pada setiap bagian tubuh seorang saat bekerja dengan dipengaruhi faktor coupling beban eksternal pada saat bekerja. Metode ini menjadi bentuk analisa subjektif seluruh bagian tubuh pekerja. Menurut Osa, MSDS atau gangguan otak skeletal adalah cedera pada otot, saraf, tendon, ligamen sendi, tulang rawan, dan diskus intervertebralis. Cedera otot dapat berupa ketegangan otot, peradangan, dan degenerasi. Sekian dari kelompok 4. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.